Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Edu, bertemu kembali dengan saya, Mr. Roy, my science teacher, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Pasuruan. Kali ini saya ingin berbagi aksi nyata dari pemahaman terkait implementasi modul 1.1 bagian A terkait filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, khususnya pada pemikiran beliau terkait kodrat keadaan. Dalam pemikiran KHD, kodrat keadaan merupakan salah satu aspek dasar dan utama dalam pendidikan. Kodrat terbagi menjadi dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah keadaan anak sejak lahir yang dipengaruhi kultur, budaya, dan lingkungan tempat anak tinggal. Sedangkan kodrat zaman merupakan perubahan yang terus bergulir dan terjadi dari waktu ke waktu. Maka dari itu, sebagai tenaga pendidik, kita harus mengikuti perubahan zaman untuk dapat memberikan pendidikan yang terbaik untuk siswa. Sahabat Edu, dari pemikiran tersebut, saya implementasikan melalui proses pembelajaran, di mana dalam proses pembelajaran yang saya terapkan akan melakukan integrasi teknologi sebagai relevansi dengan kodrat zaman, serta menggunakan model PBL yang kontekstual sesuai dengan kondisi siswa sebagai relevansi dari kodrat alam. Saya memilih materi listrik statis dengan tujuan tips aman menghindari petir. Hal ini saya pilih sesuai dengan kondisi alam di daerah Wonorejo dan sekitarnya yang mana sering terjadi bencana petir. Sahabat Edu, selamat menikmati. Nah, nanti kita kan bisa lihat gitu kemungkinan, dan kita juga belajar kemarin bagaimana kalau persilangan ya. Tikus warna hitam dengan putih bisa menghasilkan anak yang bisa lihat. Nanti kalian bisa akses ya sendiri. Linknya ya. Sebelum kita lihat videonya, saya punya slogan untuk kalian. Kalau saya bilang belajar IPA, kalian jawab secara mentak masuk. Belajar ya. Belajar IPA. Semoga dengan belajar ini nanti mendekatkan kita ya, mendekatkan. Coba dilihat, ini ada gambar, silakan kalian siapkan alat tulisnya. Kalian amati gambarnya, walaupun nanti kalau fontnya itu tidak terdengar, nanti saya akan dubbing dengan suara saya sendiri. Kita cek ya. Oke, kita netral. Apa netral itu tadi? Sama. Oh, apa mas? Apa ya? Muatan? Oke, pintar sekali. Kasih tepuk tangan untuk kayaknya. Ya. Disebut dengan netral karena muatan positif sama dengan muatan negatif. Jadi lihat ya, kalau elektronnya satu, protonnya ada satu, maka termasuk netral. Selain itu ada atom yang bermuatan listrik. Ada dua tadi. Atom apa? Positif sama. Kalau atom negatif bagaimana? Atom negatif. Elektronnya lebih. Kalau positif, apakah proton? Ya, protonnya lebih. Nah, sekarang pertanyaannya ya, dari kejadian tadi, bagaimana suatu atom netral? Ya, ini adalah PLDU. Ya, kalau pabrik tahu ya, mungkin kalau lihat di sini sekali masak nanti keluar asap warna apa? Ini asapnya warna apa? Putih. Kenapa bisa begini? Oh, sama-sama pembakaran. Penasaran ya? Nanti kita akan bahas nanti ya. Terus yang kedua, coba lihat ini, orang lagi apa? Yang kedua ini namanya mobil. Ya, kalau anda baca dengan mobil, nah ini adalah contoh dari aplikasi listrik statis yang kita pelajari. Tujuan pembelajaran ya, hari ini tujuan pembelajaran kita ada 4. Itu harus selesai dalam waktu 3 JP. Yang pertama, melalui pengamatan dan diskusi. Apa bisa Pak? Menganalisis gejala kelistrikan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh tadi kegiatan yang sudah kita lihat gambarnya. Yang kedua, melalui kegiatan literasi ya, dan diskusi kelompok strategi dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi besar gaya ekonomi. Oke.
Nanti dalam pembelajaran ini penilaiannya itu ada 3 aspek. Yang pertama adalah sikap. Kita lihat sikap kalian, apakah kalian nanti bersikap dengan baik dalam proses pembelajaran, aktif, diskusi dan sebagainya, bukan hanya diam. Yang kedua adalah keterampilan, nanti ada 2. Yang pertama adalah presentasi, pasti kalian akan presentasi maju. Yang kedua adalah keterampilan dinilai dari poster yang kalian buat. Yang ketiga nanti adalah pengetahuan. Apa yang sudah kita pelajari dari pertama sampai akhir, nanti ada kuis di akhir. Isinya ada 5 soal dan akan dikerjakan secara tim. Bisa dipahami proses kegiatan pembelajaran hari ini? Ya. Kalau sudah, sekarang kita akan masuk ke kegiatan inti. Kegiatan inti nanti ada 5 hal. Yang pertama adalah orientasi masalah. Tentunya nanti Bapak akan sampaikan masalahnya. Yang kedua nanti ada kalian membentuk kelompok. Kelompoknya sudah Bapak siapkan. Yang ketiga adalah membimbing penyelidikan. Kalian akan melakukan percobaan sederhana dengan menggunakan sedotan dan penggaris. Yang keempat, kalian akan menampilkan karya kalian hasilnya. Yang kelima, nanti kita akan melakukan evaluasi. Ada yang ditanyakan dari sini? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, kita akan coba orientasi masalah. Perhatikan video berikut. Ini video viral ya, cuma tidak dimasukkan ke TikTok ya. Jadi peristiwa sambaran petir ini yang terjadi di daerah mana? Nah, saya cari yang Wonorejo masih belum ada. Semoga tidak ada. Tapi kan kalian jalan-jalannya kan jauh. Pasti perjalanan ini ada basic, nanti ada beberapa hal yang akan kita sampaikan pada masalahnya. Yang pertama dari video yang sudah kalian lihat tadi, ada beberapa berita. Kalau kalian nanti bisa amati ini ada 4 berita yang sudah siapkan. Yang pertama, tersambar petir saat bermain bola. Wah, ini yang suka sepak bola itu juga bisa. Mana ini Pak? Ini di daerah Gondang Wetan. Ya, Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan. Terus siswa polisi tersambar petir. Tahu tempat pelatihan polisi yang ada di Watu Kosek? Ya, itu tersambar petir, ada 8 yang tewas. Yang ketiga ini dasarnya sambaran petir di Pasuruan. Itu menghancurkan kubah sebuah masjid. Nah, sebelumnya kita masuk ke mengorganisasi peserta didik. Silakan kalian membentuk kelompok yang sesuai yang sudah saya Bapak siapkan. Nih, kelompoknya. Oke. Kelompoknya silakan kalian membentuk kelompok. Oke, silakan. Oke, silakan bergerak. Kelihatan kan? Membentuk kelompok masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5. Nida, Nisa Akifah, Sigro, Bro Muhammad Wahyu Widodo. Sebelah sana. 4 ya? Ya, kelompok 3. Ya, kebetulan itu tidak masuk. Aturan saya kan 2 aja. Terus kelompok 5, Raisa, Cynthia, Anggi, Abdul Latif, Muhammad Naufal, sama guru sebelah sini. Kelompok 6 di sana. Kelompok 6, Indah, sisanya itu masuk kelompok 6. Silakan duduk dengan kelompoknya. Ayo, berhenti. Kelompoknya banyak. Ada Nggak usah bingung, nanti kalau punya semuanya bisa pakai komputer ya. Oke, sudah dengan kelompoknya masing-masing. Oke, sudah dengan kelompoknya masing-masing. Oke, kalau sudah dengan kelompoknya masing-masing, silakan dibaca apa langkah selanjutnya. Nah, setelah itu kelompoknya kemana? Ini ketua kelompok dan ketua kelompoknya ke depan untuk mengambil KKW.
PD ya. Ada yang belum dapat nomornya? Si bro, dibuka dulu. Ternyata rambutnya ya. Ya, gantengan dibuka topinya. Oke, sudah dapat RKPD semua? Saya kasih waktu kalian untuk membaca RKPD. Di bagian mana? Sudah ada di sana alamatnya? Iya, itu panjang itu ya. Ini saya mau singkat nanti ya, belum sempat singkat kemarin. Pak. Oke, kalau ada kesulitan, angkat tangannya nanti saya akan bantu untuk masukkan. Sendiri, kalau percobaan 3 dan 4 itu melalui gestem. Mana Pak gestem? Ini loh. Coba percobaan 3. Bola kuning digosokkan dengan jaket. Terus didekatkan dengan jaket. Nah, gimana? Ini kan balon kuning kan ya? Digosokkan dengan jaket. Setelah itu didekatkan dengan jaket. Apa yang terjadi? Meledak. Awalnya kan tidak terjadi apa-apa kan? Awalnya tidak terjadi apa-apa. Nah, tadi kan sudah digosok. Coba ya awalnya ya. Kita dekatkan, kan tidak terjadi apa-apa. Terus ketika digosok apa? Nah, itu ikuti instruksi dari LKPD. Oke. Terus Pak, kalau balonnya hijau mana Pak? Ya tinggal cari balon satunya, digosok lagi. Terus apa yang didekatkan ketika terjadi? Terjadi gaya apa? Oh, kalau bisa, Pak. Hah? Kalau bisa. Coba. Paham? Ikut. Oke, dengarkan dulu. Ya, dengarkan. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tips menghindari petir. Serangan petir. Salam petir. Ini loh. Oke. Langsung dibaca itu, Es. Yuk. Tips menghindari. Tips menghindari petir adalah satu, segera masuk ruangan. 2, jangan berlindung di bawah pohon. 3, jauhi kolam renang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang tersambaran petir. Tips aman. Tips aman agar tidak tersambar petir. Oke. Ayo yang lainnya diperhatikan dulu. Matikan. Jika turun hujan deras, kita harus menghindari ruang terbuka. Contoh, berdiri di dalam mobil, hindari berteduh di dalam pohon, di bawah pohon, cabut.
Oke, perhatikan semua ke arah saya. Oke, perhatikan karena waktunya sudah habis. Tadi sudah berdua sudah ya. Tidak ada dua tampil, itu sudah kita anggap sudah selesai karena memang tadi mepet waktunya. Tadi sudah disimpulkan ada beberapa tips aman menghindari dari percobaan yang tadi. Adakah yang bisa menyimpulkan? Berarti cara menghindari petir yang paling efektif itu dengan cara apa? Bisa kan? Ruang terbuka, Pak. Masuk ruangan, Pak. Menghindari ruang. Terus yang kedua, masuk ruangan. Terus, Hindari ruangan yang tinggi. oke, jangan kalau ada petir dari tempat yang cari jalan berlindung pada tempat yang tinggi, contohnya pohon dan sebagainya, karena resikonya lebih tinggi. Terus apa tadi itu yang sudah disampaikan pakai sandal apa itu? Oke, luar biasa. Oke, kita sekarang simpulkan dari pelajarannya tadi ya. Percobaan yang pertama, ya, kalian tahu gejala listrik statis tadi contohnya apa? Terjadi fenomena apa tadi yang kita pelajari? Terjadi fenomena apa? Tarik menarik, tolak menolak. Terakhir ada fenomena apa yang kalian cari solusinya? Fenomena apa? Listrik petir. Menghindari petir, cerobong asap, fotokopi, itu semuanya menggunakan listrik statis. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika digosok apa yang terjadi? Ada. Oke, sudah? Kita mulai ya. Oke, saya akan mulai. Silakan. Oke. Sudah ya? Oke. Yuk, oke kita mulai. 1, 2, 3. Ludi, duduk aja Ludi. Fokus aja kerjakan sendiri Ludi. Sudah telat tadi. Gimana terus, Pak? Ya apa-apa nanti. Kan ini hanya cuma latihan saja. Oke. Sudah, duduk di tempatnya masing-masing. Oke. Itu tidak Bapak. Ini hanya untuk penguatan saja. Nanti untuk ulangannya nanti kalian bisa, soalnya nanti tidak jauh beda dari itu. Ending Oke, perhatikan semua. Yuk, nilainya ada. Nilai sudah bisa, ya kan? Dengarkan saya. Kita sudah melakukan tadi pembelajarannya. Ada yang mau angkat tangan dulu terkait pembelajaran tadi bagaimana? Apakah ada yang perlu ditambahkan atau perlu dikurangi dari pembelajaran hari ini? Bagaimana? Oke, boleh. Pembuatannya boleh. Ayo, mau selesai apa enggak? Dengarkan semua. Dihentikan dulu semuanya. Oke, ketua kelasnya dipimpin dulu. Ya, tadi sudah berangkat evaluasi. Untuk pertemuan minggu depan kita akan belajar. Tadi kan kalian tahu bahwa ketika digosok benda itu berubah menjadi benda bermuatan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah jadi muatan positif atau negatif? Nah, apakah nanti bisa dicek benda ini netral atau tidak? Nah, minggu depan kita akan belajar untuk membuat elektroskop, alat untuk menguji apakah suatu benda itu bermuatan. Oke, kalau sudah silakan disiapkan. Ketua kelasnya berdoa dulu. Siap, gerak. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. LKPD-nya silakan dikumpulkan. Ya, besok kita selesaikan di pembelajaran yang selanjutnya.